Terima kasih. Jadi tadi sekilas untuk Citylink. Sebenarnya saya ingin juga memulai dari yang pertama, Citylink ini kan sebenarnya didesain sebagai bagian dari strategi Garuda Indonesia dulu. Tapi bukan berarti kalau Garudanya sudah hebat, terus keluar Citylink menjadi langsung hebat. Tidak, karena tingkat persaingan yang sangat ketat di industri penerbangan itu sangat terasa. Jadi pada saat Garuda melepas Citylink menjadi satu perusahaan penerbangan tersendiri, artinya punya PT tersendiri dengan EOC sendiri, kita sudah harus bersaing bebas dengan pesaing atau pelaku-pelaku yang sudah ada. Jadi target kita adalah bisnis model yang dibangun menggunakan konsep LCC atau low cost carriers model, di mana kalau Garuda semua yang harus menghadapi persaingan di dunia penerbangan domestik dan regional itu tidak akan mampu, karena beda konsep atau bisnis modelnya. Jadi didesainlah Citylink di bulan Juli 2012 tanggal 30 itu kita sudah menggunakan flight number QG. Jadi kalau kita hitung waktu, ini ulang tahun yang kedua. Jadi pada saat kita di spin off dari Garuda, kita sudah punya strategi yang kita bilang adalah Megalith program. Jadi secara sekilas Megalith program itu mendasarkan diri bagaimana desain strategi dengan pertumbuhan yang cukup. Karena kalau LCC itu tidak punya volume yang cukup, kita tidak mempunyai unit cost yang rendah yang harus bersaing dengan low cost carriers ada yang sudah cukup lama di pasar. Sehingga pada saat itu sudah didesain bahwa dengan Megalith program kita target kapasitas atau armada yang kita punya akan menjadi 50 pesawat itu dalam waktu 5 tahun. Jadi bisa dibayangkan setiap tahun harus ada 10 pesawat. Jadi pada saat kita startup di tahun 2012, kita mulai dari 9 pesawat. Itu masih kombinasi 7 pesawat Boeing 737 yang lama dan ada 2 Airbus 320 yang terbaru tapi masih leasing. Apa artinya X dari perusahaan Jepang. Pada saat kita mulai, kita tetapkan di tahun 2012 adalah strategi untuk brand penetration. 2013 kita mulai melakukan network expansion. 2014 sebenarnya kita sudah harus masuk ke regional expansion. Kemudian 2015 kita targetkan untuk bisa IPO sebenarnya di 2015 dan 2016 target kita menjadi the best leading LCC di regional. Jadi itu kira-kira milestone yang ingin kita raih. Untuk mencapai ke sana ada beberapa hal yang kita lakukan secara internal. Kalau tadi sebagian ada beberapa aktivitas atau brand activation untuk eksternal, tapi internally kita punya 8 pilar. Jadi 8 pilar itu yang mendasari kita untuk bisa tumbuh dengan cepat, tumbuh dengan sehat, dan sustain bisnisnya, dan ke depan bisa cepat mendapatkan market share yang kita tuju. Yang pertama, 8 pilar itu kita ciptakan bahwa desain organisasinya itu dengan passion yang tinggi. Jadi yang pertama adalah people with passion. Jadi kita lebih banyak melakukan kombinasi atau blended ya, dari sebagian besar untuk operational excellence disupport oleh orang-orang Garuda atau ya alumni Garuda termasuk saya juga yang sudah cukup mumpuni untuk memastikan bahwa kinerja operasional ini akan reliable. Kemudian kita blended marketingnya dari luar, marketingnya yang orang nggak pernah di airline. Nah itu yang membuat kita menjadi mixture antara yang sudah mention di industri airline full service dikombinasi dengan anak-anak baru dari non airline. Begitu juga untuk finance, kemudian IT, karena itu menjadi bagian dari kita untuk membangun pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua, kita harus membangun mindset lowest cost mindset, di mana setiap orang DNA-nya harus berubah. Saya sendiri sudah terlalu lama di Garuda, harus change DNA untuk selalu dalam setiap hari yang kita pikirin gimana caranya untuk menciptakan lowest cost. Yang ketiga, extensive network, karena perkembangan yang kita butuhkan adalah cepat, harus besar. Karena kalau volume tidak mencapai sesuai yang kita targetkan atau tidak cukup volume,
unit cost kita menjadi mahal. Makanya satu pesawat yang kita punya 180 kapasitas itu harus deploy ke rute-rute yang memang potensial, ke rute-rute yang langsung dia generate cash, sehingga kita benar-benar pastikan semua rute yang kita terbangi itu akan sehat. Kemudian keempat itu shocking brand. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya anaknya Garuda, oh saya anaknya Garuda, enggak. Karena kita harus pasti B dan C. Jadi kita nggak ngambil yang A dan B, karena A dan B itu adalah tugasnya Garuda untuk memperkuat posisi di full service. Jadi kita fokus di B dan C. Sehingga ide-ide kita harus benar-benar masuk ke segmen yang kita tuju. Kalau tadi kita lihat ada beberapa flash mob ya, yang bisa kita katakan itu cocok untuk segmen B dan C. Itu menjadi bagian dari kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita tuju. Kemudian yang kelima itu IT based airline. Jadi semua itu berbasis IT. Makanya kemarin kita cepat sekali pada saat channel distribution kita memang masih hybrid. Karena yang kita hadapin adalah klien yang sudah cukup lama di pasar, lebih dari 8 tahun atau hampir 10 tahun berada di pasar dengan market share di atas 40%. Sehingga pada saat kita tumbuh dari 9 pesawat di tahun 2012 awal menjadi 21 pesawat di akhir 2012, kita harus pastikan channel distribution yang kita pilih itu tepat. Karena kalau enggak, pertumbuhan itu tidak cukup. Pertumbuhan penumpang yang kita raih tidak cukup untuk mengejar pertumbuhan kapasitas produksi. Kemudian dari situ semua cara jual, semua cara tiket itu benar-benar basisnya IT. Sehingga kita tidak hanya travel agent, sekarang kita sudah masuk ke Alfamart Indomaret. Kalau travel agent di Indonesia ada sekitar 4.500 yang kita deploy. Tapi kalau Alfamart Indomaret, hampir 10.000, Indomaret hampir 10.000, sudah dapat 20.000 point of sales, 20.000 point of payment. Jadi itu termasuk salah satu eskalasi untuk peningkatan channel distribution. Selain itu juga Carrefour, kemudian PT Pos, tapi yang paling bagus adalah Alfamart Indomaret. Jadi cukup sekali pertumbuhan kita, sekaligus untuk brand awareness di semua pelosok bisa masuk. Kemudian kita sebagai manajemen mengontrol semua titik. Jadi kru dari satu titik ke titik yang lain kita selalu bisa tahu bagaimana kekuatan kru kita, sudah berapa terbang si pilot 1, 2, 3, 4 sampai ke pilot yang ke 100 sekian. Jadi kita semuanya on our hand. Kemudian penjualan dan sebagainya kita kontrol berbasis IT. Kemudian yang keenam itu ancillary income. Jadi kita harus menyusun pendapatan tambahan di luar pendapatan tiket, seperti kelebihan bagasi, meals on board, kemudian sales on board, semua menjadi bagian dari target kita. Kemudian yang ke-7 dan 8, 7 itu operational excellence. Tadi makanya salah satu value selain simple, on time. Karena kita harus berani jamin on time itu menjadi values yang kita deliver kepada customer. Karena kita mau masuk di tengah-tengah. Jadi kalau dibilang make people fly, make people fly, atau everyone can fly, kita masuk menjadi butterfly. Karena kalau kita bilang semua orang bisa terbang, terbangnya on time nggak dia, atau semua orang bisa terbang kemana-mana, layanannya bagus nggak, jualannya gampang atau tidak. Makanya kita ngambil titik tengahnya adalah untuk butterfly. Nah, dari situ sebenarnya dari 8 pilar terakhir ada secure fleet, karena kita target dari 9 pesawat sampai 50 pesawat itu untuk mengejar volume yang cukup, market share yang cukup di pasar, sehingga Citylink benar-benar punya unit cost yang bagus, bisa memberikan meng-offer harga pasar yang bagus juga. Jadi secara volume kita harus kuat. Nah itu adalah 8 pilar secara internal. Kemudian secara eksternal tadi sebagian sudah disampaikan bahwa kita yang paling penting harus tahu segmen yang kita tuju. Yang kedua, deployment dari armada atau pesawat harus pada rute-rute yang tepat. Kemudian yang ketiga, channel distribution yang kita pilih itu harus tepat juga. Karena kalau enggak, tidak efektif apa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Bagaimana cara mengkomunikasikan produk kita. Jadi pada awalnya cukup berat buat kita karena pada saat kita menggelar atau mendeploy semua pesawat dengan kapasitas yang cepat,
Jadi tahun 2012 kita sudah berhasil mengangkut 2,8 juta. Tahun 2013 mengangkut 5,34 juta. Kemudian tahun 2014 tahun ini kita targetkan bisa 8,2 juta. Karena ini sangat penting untuk mengejar volume juga. Jadi di sampai bulan Juni kita sudah mengangkut 3,2 juta penumpang. Jadi paling tidak track kita untuk menjadi LCC sudah mulai kelihatan. Memang perjuangannya cukup berat. Karena di satu sisi ada beberapa airline juga tidak mampu bertahan, dan kita coba untuk punya track yang lebih bagus dan punya grid yang kuat di pasar di domestik khususnya. Jadi pada tahun ini kita sebenarnya sudah mulai akan melakukan regional expansion, tapi sementara kita reschedule karena kemarin untuk di 22 rute utama, di mana itu target deployment dari pesawat itu harus benar-benar full capacity di rute yang kita tuju, ada celah bagus bahwa Halim bisa menjadi opsi tambahan. Makanya kita memperkuat Halim sebagai bagian dari penguatan pasar di domestik, khususnya yang punya home base di Jakarta. Jadi di Jakarta punya dua opsi, pertama di Cengkareng dan kedua di Halim. Tapi bukan berarti Citylink itu pindah ke Halim, tidak. Jadi Citylink mendesain Halim itu menjadi opsi tambahan selain Cengkareng. Karena Cengkareng kita sudah punya 40-an flight sehari, Halim baru 17 flight. Jadi kira-kira slot yang kita butuhkan di Halim akan kita utilize sampai 70 slot yang di Halim. Kemudian Cengkareng kita targetkan nambah bisa sampai di atas 100 slot per hari. Kenapa? Karena kita target bahwa jumlah penerbangan per hari di akhir tahun ini akan menjadi sekitar 200 penerbangan per hari. Jadi bisa dikatakan di 2012 kita mulai dari 50 penerbangan per hari, kemudian 2013 bulan Desember kita ada sekitar 110-an penerbangan per hari, kemudian di 2014 hari ini sudah sekitar 165 penerbangan per hari. Jadi pada hari ini kita sudah punya 25 pesawat, akhir tahun akan menjadi 32 pesawat. Jadi ini pertumbuhannya cepat sekali dan kita harus pastikan Citylink akan on the right track juga. And on the right speed, karena kalau udah on the right track tapi speednya kurang bisa dimakan oleh LCC yang lain. Jadi kira-kira di tahun 2014 kita pastikan rute kita akan menjadi sekitar 40 rute. Kota yang kita terbangi pada hari ini sudah ada 23 kota. Target kita sampai 25 kota. Kemudian jumlah penerbangan sampai 200 penerbangan per hari. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan khususnya untuk komunikasi di channel distribution. Jadi selain kita gunakan sosial media cukup kuat. Jadi secara tradisional kita menggunakan strategi hybrid ya, karena travel agent masih kita perlukan untuk di beberapa titik. Jadi di dalam 22 rute utama yang kita sasar, sebenarnya sebagian pasarnya cukup tradisional. Jadi kalau kita nggak jualan lewat agen, saya rasa pertumbuhan kita nggak bisa ketopang dengan baik. Sehingga untuk kota-kota seperti Banjarmasin, di luar kota Jakarta, Surabaya, kita masih butuh travel agent. Meskipun pertumbuhan gadget, pertumbuhan IT ya, untuk orang bertransaksi, mereka masih khusus untuk airline. Mereka masih suka menggunakan yang cash transaction. Jadi kita sudah bisa jual lewat mobile phone, bisa Android, bisa iPhone, gitu ya, bisa BlackBerry. Kadang-kadang mereka masih transaksi menggunakan cash di Alfamart, Indomart, atau bahkan ATM. Jadi kalau kita bilang SOPO, SOPO itu search only, search online, purchasing offline. Jadi masih menggunakan internet untuk mencari yang harga bagus, tetapi penjualan atau pembelian transaksi lewat cash. Jadi kita harus tahu persis pasar yang kita tuju. Kemudian komunikasi. Tadi komunikasi berarti. Jadi komunikasi itu kita menggunakan sosial media juga. Kita sudah punya Facebook ya. Facebook, kemudian Twitter juga kita lakukan. Bahkan kita banyak handling komplain itu lewat Twitter. Mungkin kalau yang suka main Twitter, di sini saya bawa timnya ya. Jadi mereka cukup sangat sibuk juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Twitter. Kemudian Facebook, Twitter, Instagram juga kita sudah mulai. Jadi yang terakhir adalah ada satu yang penting, YouTube. Karena YouTube itu kita desain dengan Citylink TV-nya. Citylink TV itu kita bisa produce sekitar 40 video dalam satu tahun kemarin.
Jadi video yang paling populer adalah tadi lamaran di udara. Jadi bahkan itu mau dibeli sama orang Jepang karena dia lihat viewersnya mencapai 100.000 itu dalam waktu yang cukup pendek, sehingga dia melihat sangat unik. Karena itu brand activation yang kita lakukan seperti lamaran di udara itu sangat candid gitu. Si ceweknya tadi itu nggak tahu kalau dia itu mau dilamar. Jadi yang propose adalah si yang laki, kita fasilitasi, kemudian kita pakai candid kamera sehingga yang cewek nggak tahu. Itu pegawai Standard Chartered Bank Jakarta. Dan mereka kaget juga si cewek itu kok dilamar juga. Nah, yang paling penting juga Citylink TV dengan YouTube-nya itu dipakai untuk mengkomunikasikan baik produk maupun hal-hal yang terkait dengan aktivitas kita di Citylink. Kemudian yang terakhir, kalau Bapak dan Ibu sekalian coba terbang dengan Citylink akan mendengar suara pantun. Jadi salah satu hal yang kita lakukan yang mungkin tidak terlalu orang udah biasa dengar gitu, tapi kayaknya di dunia baru ada pantun itu di Citylink. Yang kita lagi coba desain nanti adalah Rhyme itu untuk internasional, karena internasional kita belum masuk. Jadi nanti kita persiapkan pantun itu untuk announcement domestik, nanti untuk Rhyme itu untuk internasional. Jadi supaya ada uniqueness yang tersendiri yang ada di Citylink. Nah, mudah-mudahan ini sudah menjadi bagian penting kita bahwa Citylink dengan warna hijaunya berbeda dengan induknya yang lebih banyak warna biru ya. Kemudian kita gunakan pantun juga sebagai salah satu diferensiasi dalam announce Citylink. Kemudian kita komit dengan 3 hal: simple, on time, dan convenient. Dari simple tadi apapun prosesnya mudah. Sebenarnya 3 hal ini tidak hanya untuk keluar untuk customer, tetapi juga untuk kita para pegawai. Jadi kalau kita kerja itu harus yang simple. Kalau kita pikir jangan yang complicated, kerjanya simple, jadi gampang gitu. Kalau dibilang satu orang atau satu karyawan dengan karyawan lain, dibilang, kamu kerjanya nggak simple nih, kamu kerjanya nggak on time nih, bikin saya nggak convenient gitu. Nah, itu menjadi kultur yang akan terdeliver keluar gitu. Jadi mungkin kalau nanti naik Citylink, kalau merasa Citylink nggak simple atau on time dan tidak convenient, berarti culture-nya belum terbentuk. Tapi itu sudah kita lakukan dengan maksimal dan mudah-mudahan akan semakin terasa di pasar. Jadi contoh juga ya, di Citylink itu kantornya antara CEO, CFO, COO itu jadi satu dengan karyawan. Jadi nggak ada itu ruang khusus untuk direksi, nggak ada. Jadi kita duduk bareng sama karyawan, Vice President, VP dengan staffnya juga jadi satu deret meja dan seterusnya. Jadi kita ngambil keputusan itu sangat cepat. Makanya dengan pertumbuhan usaha yang begitu tinggi, harapan kita bahwa kita harus mendesain bisnis model yang juga berbeda, mendesain dengan organisasi yang berbeda juga. Jadi itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lesson learned ini yang kita lakukan benar-benar bisa membuktikan bahwa Citylink itu bisa punya daya saing yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.